datang di JFF Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin juga tombol notifikasinya. Oke, good morning, selamat pagi. Baiklah, untuk kompetensi dasar yang pertama, kita akan mempelajari ada 6 subkompetensi. Yang pertama, introducing oneself. Kemudian yang kedua, emails and letters. Subkompetensi yang ketiga, possessive pronoun. Kemudian yang keempat, using be and have. Subkompetensi yang kelima adalah subjective and objective pronoun, dan yang terakhir adalah introducing other people. Okay, first of all, I would like to congratulate you all. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada kalian semua karena sudah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari kelas 9 menuju ke kelas 10. And the second one, I would like to say welcome to SMK Komputer Karanganyar. Jadi saya ucapkan selamat sudah bergabung dengan SMK Komputer Karanganyar. And the third, atau yang ketiga, because we haven't met each other, atau kita belum pernah ketemu sama sekali, it means that kita belum saling kenal. Let me introduce myself to you. I'm the English teacher in SMK Komputer Karanganyar. My name is Ardianto Sutrisno. You can call me Mr. Ardi. I am 35 years old. I was born in Kebumen. And I'm originally from Mirit, and now I live in Jeruk Gulung, Karanganyar. Oke, sesuai pembukaan tadi, we are going to learn how to introduce ourselves. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri. Tadi saya sudah memperkenalkan diri sendiri dalam bahasa Inggris. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita adalah setiap siswa mampu memperkenalkan diri sendiri dengan bahasa Inggris tentunya. Dan yang kedua nanti mampu memperkenalkan orang lain. Di materi ini juga nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat surat atau email. Atau mungkin karena zaman sekarang itu sudah lebih modern, tanpa surat, mungkin memperkenalkan diri via sosial media seperti WhatsApp. Tentunya yang terpenting adalah bagaimana cara menanyakan personal information atau informasi pribadi dari seseorang, nantinya dengan menggunakan question word atau kata tanya. Dan yang terpenting dari materi ini adalah sebenarnya kalian, lebih tepatnya, mempraktekkan bagaimana cara memperkenalkan diri atau cara memperkenalkan orang lain dengan bahasa Inggris tentunya. Karena we are not native speaker, artinya kita bukan penutur asli. Jangan takut salah ketika menggunakan bahasa Inggris. Tentunya saya juga masih belum bisa bahasa Inggris dengan fasih, dengan sebaik seperti penutur aslinya. Jadi kita bareng-bareng belajar bahasa Inggris di sini. Sebelum materi kita mulai hari ini, kami ingatkan untuk like, share, subscribe, dan aktifin tombol notifikasinya. Bantu channel JFF berkembang dan lebih bermanfaat. Langsung saja ke pokok materi. Oke, perkenalan selalu jadi materi pertama
pelajaran bahasa Inggris. Bahkan mungkin pelajaran yang lain juga sama. Tetapi coba kita ingat-ingat, sudah berapa lamakah kalian semua itu belajar bahasa Inggris? Ya, kalau sekarang sudah kelas 10, berarti minimal kalau dari SMP berarti sudah 6 tahun. Tetapi masih saja ada beberapa orang yang susah atau mengalami kesulitan dalam memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris karena kemungkinan besar tidak percaya diri atau mungkin malu. Coba perhatikan teks berikut yang ada di papan tulis. Nanti kita bahas sama-sama dari atas. Introduce yourself. You may use the following paragraph. Oke, coba kita perhatikan yang ada di dalam kotak. Kalian dengarkan nanti biar kita bisa analisa satu persatu. Hello, my name is Ardi. I'm 16 years old. I live at Jalan Revolusi 99. I like or my hobbies are playing futsal and listening to music. My favorite color is blue and my favorite food is fried chicken. Thank you. Jadi analisanya, hal yang pertama kita lihat pasti ada namanya greeting atau salam. Kalau di dalam kotak tersebut ada hello, kalian bisa menggunakan good morning, hi, dan sebagainya. Kemudian informasi yang penting di sini ada personal information, bisa saja full name, jadi nama lengkap atau nickname, nama panggilan. Kemudian umur, kemudian place or date of birth. Jadi place itu tempat lahirnya, kemudian date of birth-nya itu tanggal lahirnya pastinya. Kemudian address, kalau di sini contohnya adalah Jalan Revolusi nomor 99. Kemudian hobi or hobbies, artinya kalau hobi itu hanya satu, dan kalau hobbies itu tentunya lebih daripada satu. Misalkan di situ karena saya suka bermain futsal dan juga mendengarkan musik. Kemudian interest itu ketertarikan, artinya di luar hobi biasanya orang itu tertarikan terhadap suatu hal. Misalkan di sini favorit color, favorit book, bisa favorit food atau yang lain. Selain itu bisa juga kalian sebutkan family di sini, informasi family, misalkan kalian punya berapa kakak atau punya berapa adik. Kemudian occupation di sini sama dengan pekerjaan. Bisa juga ditambahkan informasi tentang religion atau agama. Kemudian origin itu maksudnya adalah asal, misalkan Indonesia dan sebagainya. Selain itu juga ada common expressions used in introducing oneself. Jadi ada beberapa ungkapan yang digunakan dalam memperkenalkan diri atau orang lain. Jadi yang pertama di sini ada please allow me to introduce myself. Yang kedua let me introduce myself to you. Ini seperti tadi kalimat yang saya gunakan di perkenalan di video awal. Kemudian ada I'd like to introduce myself. Di sini I'd itu maksudnya I would like to introduce myself. Kemudian ini yang terakhir itu seperti yang ada dalam teks tadi di depan, ada hello atau hi, my name is, atau bisa gunakan I am bla 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 bla, diikuti dengan nama kalian. Dan ini untuk bagian akhir dari materi hari ini. Saya akan menyajikan sebuah teks. Ini sedikit potongan dari sebuah email atau surat. Nanti tugas kalian adalah menganalisa informasi pribadi apa saja yang ada dalam teks tersebut, kemudian membuat perkenalan diri sendiri
Artinya dari mengadopsi teks yang saya tampilkan ini, kalian buat perkenalan diri sendiri, satu berupa teks atau email atau surat, yang kedua berupa video, kemudian nanti dikirimkan kepada saya. Terima kasih. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian selalu dukung dan support channel JFF ini untuk lebih berkembang sehingga bisa lebih bermanfaat. Kemudian kami juga minta saran dan kritiknya yang membangun. Terima kasih.